jodoh kita. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Dari 7 hari yang Allah ciptakan, semua hari baik, tapi Allah pilih hari yang paling baik dari 7 hari itu. Disebutlah dia dengan Sayyidul Ayyam, raja daripada hari-hari. Itulah dia disebut dengan hari Jumat. Bahkan saking mulianya hari Jumat, orang yang meninggal di hari Jumat mendapatkan kemuliaan. Itulah yang dialami oleh Ustadz Yahya Waloni, yang kita kenal seorang mu'allaf. Meninggal bertepatan dengan hari Jumat, selesai berkhutbah Jumat. Ratusan mengislamkan orang. Dan itu bertepatan dengan hari Jumat, bertepatan dengan Idul Adha. Tepatnya adalah Jumat kemarin, menghembuskan nafas di daerah Sulawesi Makassar. Kita yang terlahir dari nenek, dari mama kita seorang muslim, tentulah kita mengidam-idamkan mati dalam keadaan yang paling baik. Salah satu ciri-ciri orang itu mati dalam keadaan baik, ialah meninggal di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat, tempat terbaik dari sekian banyak tempat adalah masjid, dan disaksikan oleh orang-orang yang baru selesai melaksanakan sholat Jumat. Dan luar biasa, orang itu dalam keadaan suci, meninggal dalam keadaan suci. Dan kita bermohon kepada Allah, andai ajal itu sudah tiba kepada kita, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Itulah doa yang kita mohonkan kepada Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah. Duhai Allah, matikan kami dalam keadaan yang paling baik, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hari Jumat adalah hari yang paling baik. Bahkan dalam riwayat dikatakan dunia ini akan Allah kiamatkan bertepatan dengan hari Jumat. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu kapan Jumat, tahun kapan, tanggal berapa, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita sebagai orang-orang yang hadir di Masjid Nurul Iman, khususnya Dusun 1, mempersiapkan bekal itu tidak lain adalah memakmurkan rumah Allah, masjid. Dan luar biasa kita tahu bersama insyaallah, masjid kita ini sebentar lagi dalam pembangunan. Tak ada gunanya harta yang kita miliki kalau tidak kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk. Tetapi andai kita masukkan untuk jalan Allah, membangun masjid, dibelikan semen, dibelikan pasir, dibelikan tanah, dibelikan pelapon, selagi masjid itu dipakai orang beribadah, meninggal kita berkalang tanah, pahala itu akan terus mengalir. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza matal insan, meninggal manusia, in qata'a amaluhu illa min salas, terputus amal kecuali 3. Amal haji putus, amal puasa putus, amal berbakti sama orang tua putus. Tapi ada yang tidak putus. Satu dari yang 3 adalah andai kita bersedekah ke jalan Allah, membangun Masjid Nurul Iman, insya Allah inilah yang terus akan mengalir kepada kita yang telah meninggal dunia. Kalau selama ini kita tahu namanya sedekah jariah, tapi mohon maaf ada juga namanya dosa jariah. Udah mati kita, sudah berkalang tanah, kita tak ada di dusun satu nih, tapi mohon maaf dosanya akan terus mengalir sampai ke liang lahat, ke dalam kubur kita. Bagi siapa? Orang yang semasa hidup melakukan maksiat, dan kemaksiat yang dia lakukan ditiru dan dikerjakan oleh orang lain. Itulah kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat sunnah-sunnah yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, baginya pahala, dan bagi orang yang mengamalkannya. Dan begitu juga siapa yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, dicontoh, ditiru orang lain, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha, maka baginya pahala, dan bagi orang yang mengerjakannya. Dan begitu juga man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, siapa yang berbuat kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, bermaksiat, kerjaannya di warung memasang judi, di rumah memain judi, judi online. Ingat, akan datang suatu masa kaki yang selama ini dibuat melangkah, kaki yang selama ini dibuat untuk melangkah, kaki itu kata Allah dalam surah Yasin berbicara, mulut yang hari ini dibuat Allah berbicara, mulut itu diam. Itulah kata Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci mulut-mulut kalian, wa tukallimuna aydihim, tangan kalian berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki-kaki kalian memberi kesaksian, padahal kaki tak bisa bercakap, tak bisa berbicara, tapi pada masanya mulut akan Allah kunci. Hari ini kita akan mudah menjawab, kenapa ketok salat ke masjid? Banyak kegiatan cari nafkah. Kenapa ketok salat ke masjid? Iya, ada tamu. Tapi nanti akan datang masanya tidak ada lagi alasan kecuali apa? Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia hanya sebatas setakat tidak ada kehidupan setelah dunia, berapa banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan. Nenek-nenek mencuri coklat, mencuri kayu, habis dihukum, dimasukkan dalam penjara. Tapi lihatlah berapa banyak orang-orang yang disumpah oleh Al-Quran, disumpah oleh kitab sucinya, tetapi luar biasa menyengsarakan rakyat, mengambil uang rakyat, katanya dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat, nyatanya dari rakyat untuk mereka para pejabat yang disumpah oleh kitab suci. Tidak sampai uang itu ke rakyat. Kenapa? Karena ketika mau menjadi pejabat harus mengeluarkan dana. Orang mau datang ke TPS, tempat pemungutan suara, harus disorong dulu pakai uang 100 cepek limpul. Dari 100 cepek limpul inilah dia pikirkan berapa kepala yang mau dikasih. Wajar uangnya habis 500 juta, 1 miliar. Takkan mungkin uang itu tidak kembali. Pastilah kembali lewat jalan apa? Namanya korupsi. Di Cina orang korupsi habis dihukum mati, disiapkan peti mati. Di negeri Konoha orang korupsi diapakan? Dilindungi. Makanya ada lagi, lucunya di negeri ini hukuman bisa dibeli. Hukuman seperti pisau, tajamnya hanya ke bawah tapi tumpulnya ke atas. Kalau orang kaya buat salah, hukum pura-pura tak tahu. Karena hukum bisa dibeli, jaksa bisa dibayar, disorong pakai uang ratusan juta, hukum bisa berubah, hukum bisa dikelak. Tapi ingat, akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia, namanya akhirat. Kalau hari ini tak dapat keadilan, tenang, dunia hanya sebentar. Ustadz Yahya Waloni minta ceramah, mati dia dalam keadaan ceramah, tapi belum juga. Dan luar biasa pengakuan beliau ketika di podcast oleh Bung Haji Roma Irama, saya pernah mengalami mati sebentar, tak sadarkan diri. Itu saya kira saya mati, rupanya tidak mati. Minta mati, kenapa? Dunia sebentar.
akhirat lama. Dan andai hari ini kita dapat kebahagiaan di dunia, alhamdulillah, berarti Allah mengabulkan doa-doa kita saat di masa di dunia. Tapi ingat Pak, ingat Bang, ada doa dan doa itu tidak Allah kabulkan di dunia, tapi nanti Allah kabulkan ketika datang masanya. Maka hari ini jangan berhenti berdoa. Kalau ada orang yang hadir di dusun satu ini berkata, "Udah lama Pak Ustadz aku berdoa tapi doaku tak dikabulkan Allah." Belum saatnya. Ibrahim itu mendambakan anak dari menikah dengan Sarah Pak, tapi tidak Allah kabulkan anak itu dari rahim Sarah. 86 tahun Ibrahim itu mendambakan anak. Allah jawab dari rahim Siti Hajar, lahir anak bernama Ismail. Allah abadikan doa Nabi Ibrahim indah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Karuniakan ya Allah anak yang solih kepadaku. Lahir anak itu Pak bernama Ismail alaihissalam. Bahasa Nabi Ibrahim itu bukan bahasa Arab Pak, bahasanya Ibrani. Ismail, Isma dengar, El Tuhan, Ismail. Doa Nabi Ibrahim didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa nanti kita sholat 2 rakaat, ketika tahiyat akhir kita baca selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Kenapa tak nama Musa? Musa punya tongkat membelah lautan merah. Kenapa tak Isa menghidupkan orang mati? Satu-satunya nabi yang luar biasa, tidak ada ayahnya tapi ada dirinya, Nabi Isa. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Maryam ibundanya bisa menghidupkan orang yang mati, tapi ketika sholat kita tak membaca nama Nabi Isa. Nabi Adam tak ada ayahnya, tak ada ibunya, Allah mau. Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah, lahir keluar. Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah min tin, dari tanah. Tapi nyatanya tetap nama Nabi Ibrahim yang kita baca. Kenapa? Allah mau kita ini hebat. Allah mau kita ini kuat. Seperti kuatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Berdoa, doanya tidak dikabulkan Allah sebentar. Seperti makan cabai gitu, dimakan langsung pedas. Tapi ada proses panjang Pak. 86 tahun Ibrahim itu Allah karuniakan anak bernama Ismail alaihissalam. Allah kabulkan, Allah jadikan permintaan Nabi Ibrahim. Tapi waktunya menunggu. Hari ini andai kita berdoa, doa kita tidak dikabulkan Allah, jangan bersedih. Karena akan datang masanya, semua itu akan indah bila datang masanya. Dan kalau tidak Allah kabulkan juga semasa hidup di dunia, ingat, akan ada masanya Allah akan berikan doa-doa kita ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang bilang hari ini, katanya Allah itu maha sayang, maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada orang yang tinggal di kolong jembatan? Kenapa ada orang yang masih kecil, ibunya sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, hidupnya terlonta-lonta, tidak tahu arah tujuan? Bukankah Allah ini maha pengasih maha penyayang? Betul. Tapi kenapa Allah biarkan dia hidup tanpa ada ibu, tanpa ada ayah? Tidak mungkin Allah memberikan ujian, melainkan kita pasti akan sanggup melewatinya. Itulah yang kita baca Pak, setiap malam Jumat kita berwirid Yasin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali kita sanggup melewati ujian itu. Dan ingat, sekali-kali ujian itu tidak pernah merendahkan kita. Ujian tidak pernah menjatuhkan kita. Bahkan ujian itu menaikkan tingkat level keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, ujiannya datang silih berganti. Ujian ayah, punya ayah tukang menyembah patung. Menikah tidak langsung punya anak. Hidup kaumnya menyembah berhala. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Apa kata mereka, kaumnya berkata kepada Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang menghancurkan patung-patung ini wahai Ibrahim? A anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim? Kau yang menghancurkan patung-patung ini Ibrahim? Tidak, kata Ibrahim, bukan aku. Patung-patung saat itu Pak dihancurkan di kampak bikin Ibrahim, tapi disisakan patung yang besar dikalungkan di patung yang besar itu. Kampak yang menghancurkan patung itu dikalungkan di patung besar. Lalu datanglah mereka, ini semua ulah Ibrahim, panggil, tangkap Ibrahim.
Lalu dengan santainya Ibrahim, dengan logikanya, mana mungkin aku menghancurkan patung nih? Kalau bahasa kita. Lalu siapa yang menghancurkan patung nih? Kalian lihat aja lah. Kampak yang besar itu dikalungkan di leher patung besar itu. Dialah yang menghancurkan patung-patung kecil. Lalu apa kata mereka? Mana mungkin patung yang tak bisa berjalan, patung yang tak bisa bergerak dapat menghancurkan patung-patung kecil yang lain. Lalu apa kata Ibrahim? Kalau tak bisa bergerak, kenapa kalian sembah? Kenapa kalian puja? Kenapa kalian sembah? Terdiam mereka, Pak. Karena mereka hanya mengikut apa yang dibuat nenek moyang mereka. Marah, saking marahnya, hidupkan tungku api, hidupkan bara api, masukkan Ibrahim, dibakar Ibrahim. Tapi luar biasa, Pak. Mukjizat itu datang di saat orang-orang itu dalam keadaan terdesak. Api panas, yang namanya api dari Sabang sampai Merauke, bahkan di luar daripada Indonesia, api itu panas. Tapi ketika membakar Ibrahim, keluar Ibrahim, sejuk badan Ibrahim. Kenapa? Api diperintahkan Allah, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Inilah banyak dibaca, diamalkan orang-orang kita. Dalam keadaan panas, amalkan ini, kata guru-guru kita. Kulna ya naro kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Dalam keadaan panas, kau akan sejuk seperti sejuknya Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh mereka. Jadi luar biasa Ibrahim itu. Ujian datang silih berganti. Ketika ujian satu datang, ujian kedua datang, ujian ketiga datang. Tapi Ibrahim luar biasa, kuat melewatinya. Dan saking kuatnya Ibrahim melewatinya, layak nama yang dibaca ketika kita sholat. Bukan nama yang lain kecuali nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Agar orang-orang dusun satu ini menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang hebat seperti kuat dan hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kita makan akan busuk, yang kita pakai akan lapuk, tetapi yang kita berikan ke jalan Allah, inilah yang akan menjadi celengan tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia hanya sebentar. Antara azan dan sholat, orang lahir diazankan, begitu meninggal disolatkan. Waktu azan sama sholat ini kan sekejap. Tadi azan pertama, azan kedua, setelah ini sholat kita. Sebentar hidup, Pak. Jadi kalau hari ini kita bekerja, mengurus sawah, menamping, mengambil upah, pulang ke rumah, tak sholat Jumat, tak sholat asar, tak sholat maghrib. Lalu mau bawa apa kita pulang? Dunia ini tempat singgah, kita hanya mampir, Pak. Kalau bahasa kita masuk jalan tol ada rest area. Capek badan, pegal-pegal, berhenti di rest area. Tak ada seindah apapun rest area, tak ada orang yang mau kekal lama tinggal di rest area. Kita akan pulang. Dunia ini sebentar. Itulah yang dinantikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Dunia ini sebentar. Beramal soleh, kalau punya harta berikan kepada Masjid Nurul Iman. Punya rezeki, nggak bisa ngasih banyak. Orang yang kerja, kasihkan bakwan, kasihkan risol, kasihkan kue, kasihkan teh manis. Barangkali inilah menjadi pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu dengan cara apa kita akan wafat, tapi yang jelas, lahir dengan satu cara, mati dengan berbagai macam cara. Lahir dengan satu macam cara, begitu mati berbagai macam cara. Ada yang mati, mohon maaf, sambil meminum, menenggak minuman alkohol. Sambil mati ada di meja judi. Sambil mati ada sedang dalam keadaan mengadu ayam, bertaruhan judi. Tapi ada juga yang mati dalam keadaan sedang memegang Hajarul Aswad. Sedang dalam keadaan menunaikan ibadah haji. Itulah yang sedang dilakukan jamaah-jamaah, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang hari ini sedang berada di tanah suci Mekah, yang sebentar lagi akan menunggu kepulangan sampai tiba ke tanah air, khususnya di tanah bertuah, negeri beradat, Serdang Bedagai. Dan insya Allah, Allah bukan memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang-orang yang senantiasa sering datang dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu panggilan Allah itu adalah dengan panggilan para muazin. Hayya 'alas shalah. Ketika dia bekerja, berhenti tidak dia dengan pekerjaannya? Kalau tidak, mohon maaf, sebanyak harta yang kita punya, belum tentu kita akan sampai ke tanah suci. Karena orang itu bukan yang kaya yang Allah panggil, tetapi yang ada hati yang Allah kirimkan hidayah di dalamnya. Dan kita berdoa, orang-orang dusun satu, jamaah Masjid Nurul Iman, mudah-mudahan cepat atau lambat
Allah akan panggil lewat ibadah kita, disebut ibadah haji atau umroh di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal, khususan ya Allah ila jamaatina jamaah salatul Jumat fi Masjid Nurul Iman, fi Masjid Nurul Iman ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.